Temen-temen, pernah kebayang gak kalau ondel-ondel tiba-tiba jadi tokoh utama di panggung gede? Terus bareng sama hewan lucu dari Australia, pohon obat legendaris, dan makhluk laut menyeramkan dari kutub utara? Wah, kisah kali ini bakal konyol banget tapi juga penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua dimanapun kalian berada. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru berikutnya tentang ondel-ondel yang makin gokil. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi kita kesehatan, umur panjang, dan kesempatan berkumpul di channel ini. Yuk sama-sama tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah, karena dengan takwa hidup kita jadi lebih terarah dan penuh keberkahan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Ayat ini nyambung banget sama kisah kita hari ini, bahwa setiap perbuatan punya dampak besar untuk masa depan. Jangan lupa tulis juga asal kalian dari mana di kolom komentar biar kita makin akrab. Dan tonton video ini sampai selesai ya, karena ada satu pertanyaan di deskripsi. Jawaban yang benar akan mendapat hadiah doa spesial di bagian penutup. Di sebuah panggung megah yang sengaja dibangun khusus untuk acara besar bertajuk Aspirasi 120 Lembaga Sipil, 17 tuntutan segera dan 8 jangka panjang diajukan pemerintah, suasana terasa benar-benar luar biasa. Lampu sorot warna-warni menyoroti setiap sudut panggung, spanduk besar dengan tulisan tegas tergantung di bagian belakang, dan kursi-kursi penonton penuh sesak oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Ada mahasiswa dengan jaket alma maternya, ada ibu-ibu membawa anak, ada bapak-bapak berpeci, bahkan ada pedagang kaki lima yang nyambi nonton sambil jualan bakso keliling. Semua mata tertuju pada tokoh utama yang baru saja muncul dari balik tirai raksasa, yaitu ondel-ondel Homar. Dengan tubuhnya yang besar menjulang, tinggi hampir 3 kali lipat manusia biasa, Homar langsung menjadi pusat perhatian. Topengnya berwarna merah menyala dengan mata besar melotot, dihiasi alis tebal, dan mulut yang selalu terbuka setengah, khas gaya ondel-ondel Betawi. Penonton bersorak ramai, ada yang bertepuk tangan, ada pula yang teriak-teriak kegirangan, "Hidup Homar!" atau "Ondel-ondel rakyat siap maju." Suasananya benar-benar kayak gabungan antara demo, festival budaya, dan konser dangdut. Homar berdiri tegak, tangannya yang besar dari anyaman bambu bergoyang perlahan mengikuti musik tanjidor yang dimainkan di belakang panggung. Dentuman drum, tiupan trompet, dan suara gendang menambah kemeriahan. Dari kejauhan, terlihat anak-anak kecil melambaikan bendera kecil bertuliskan, "Aspirasi Rakyat." Yang bikin kocak, di samping tubuh raksasa Homar yang gagah, berdirilah seekor kuoka. Nah, kuoka ini hewan asli Australia yang terkenal dengan wajahnya yang selalu tampak tersenyum. Bayangin aja, di sebelah ondel-ondel setinggi gedung 2 lantai, ada hewan kecil setinggi lutut orang dewasa yang nyengir terus-terusan. Penonton langsung ngakak. Ada yang nyeletuk, "Waduh, Homar sekarang punya si dekik internasional." Ada juga yang bilang, ondel-ondel sama kuoka, kolaborasi nggak masuk akal. Kuoka itu tampil dengan gaya santai. Dia nggak cuma berdiri, tapi juga sibuk melambai-lambaikan tangannya yang mungil ke arah penonton, seolah-olah ngerti kalau dirinya lagi jadi sorotan kamera. Bahkan ada momen kocak ketika kuoka tiba-tiba jongkok, terus ngeluarin wortel dari kantongnya, duduk santai sambil ngemil dengan wajah tetap tersenyum. Penonton makin heboh. Kamera-kamera HP langsung diangkat tinggi, semua pengen ngabadikan momen itu. "Lucunya Aa," teriak ibu-ibu di barisan depan. Bayangkan betapa kontrasnya pemandangan itu. Ondel-ondel Homar dengan tubuh raksasa, wajah serius, dan gerakan kaku khas boneka bambu raksasa berdiri penuh wibawa layaknya perwakilan suara rakyat yang siap menyuarakan aspirasi bangsa. Sementara itu, di sampingnya, kuoka yang kecil mungil, imut, dan nyengir seakan-akan jadi penghibur yang mencairkan suasana. Kombinasi ini bikin panggung terasa nggak hanya serius, tapi juga konyol sekaligus menyenangkan. Lampu-lampu sorot terus mengikuti gerakan Homar. Sesekali, Homar mengangkat tangannya tinggi-tinggi seolah sedang mengajak penonton untuk bersatu menyuarakan tuntutan. Dan setiap kali tangannya bergerak, kuoka ikut-ikutan. Meskipun tangannya kecil banget dan gerakannya jadi nggak kelihatan kalau dari jauh.
Tapi justru itulah yang bikin orang-orang ketawa. Beberapa mahasiswa bahkan bikin yel-yel mendadak, Homar dan Quokka, sahabat aspirasi kita. Di sela musik Tanjidor, terdengar MC acara berkata lantang, "Hadirin sekalian, inilah simbol baru persatuan rakyat dan harapan masa depan." Homar si ondel-ondel gagah perkasa, dan Quokka si hewan penuh senyum optimisme. Penonton bersorak lagi, bahkan ada yang melemparkan bunga ke arah panggung. Quokka kaget tapi langsung mengambil bunga itu, mengendus-endusnya dengan wajah polos, sementara Homar tetap berdiri tegak menjaga wibawanya. Lucunya, beberapa anak kecil yang duduk di barisan depan malah lebih tertarik sama Quokka daripada Homar. Mereka berusaha maju, pengen nyentuh atau foto bareng hewan imut itu. Panitia sampai harus bikin garis pembatas biar acara tetap aman. Tapi suasana tetap cair dan hangat. Orang-orang jadi ngerasa kalau acara besar bertema politik dan aspirasi sipil itu nggak melulu serius atau kaku, tapi bisa juga diwarnai tawa, keunikan budaya, dan simbol internasional yang nggak disangka-sangka. Kehadiran Quokka di samping Homar juga jadi bahan obrolan hangat di antara penonton. Ada bapak-bapak yang nyeletuk, kalau ada Quokka, pemerintah nggak bakal bisa galak, pasti senyum terus lihat hewan itu. Yang lain menimpali, iya, Quokka kayak jadi reminder biar jangan tegang-tegang amat, rakyat itu maunya bahagia. Dan ternyata benar, aura optimisme langsung terasa. Bahkan tuntutan yang berat dan serius pun seakan jadi lebih ringan ketika dibawakan dengan simbol-simbol lucu seperti ini. Panggung yang megah, musik yang meriah, sorak-sorai penonton, ditambah kontras kocak antara ondel-ondel raksasa dan hewan kecil imut, semua berpadu jadi sebuah tontonan yang sulit dilupakan. Acara itu bukan cuma sekadar penyampaian aspirasi, tapi juga berubah jadi festival yang memadukan budaya, hiburan, dan simbol-simbol penuh makna. Semua orang yang hadir, baik yang serius memperhatikan tuntutan sipil maupun yang cuma pengen nonton kehebohan, akhirnya tersenyum. Mereka sadar bahwa di balik keseriusan perjuangan rakyat, selalu ada ruang untuk harapan dan optimisme, bahkan kalau itu datang dari seekor hewan mungil bernama Quokka. Dan disitulah letak kekonyolan sekaligus kebijaksanaan dari adegan ini. Ondel-ondel Homar dan Quokka berdiri berdampingan di panggung megah, jadi simbol gado-gado antara keseriusan politik dan kelucuan hidup sehari-hari. Di belakang panggung megah tempat ondel-ondel Homar dan Quokka berdiri, menjulanglah sebuah pohon yang bikin semua penonton melongo, pohon kina. Tapi ini bukan pohon kina biasa seperti yang biasa ditanam di perkebunan atau hutan pegunungan, melainkan versi super ajaib yang kayaknya sengaja dihadirkan khusus untuk acara spektakuler, aspirasi 120 lembaga sipil, 17 tuntutan segera dan 8 jangka panjang diajukan pemerintah. Batangnya besar sekali, diameternya mungkin sebesar 3 mobil digabung jadi satu, menjulang tinggi sampai menyentuh atap panggung yang sudah setinggi belasan meter. Daun-daunnya lebat, hijau tua bercampur kilauan emas, dan yang bikin semua orang geleng-geleng kepala. Setiap helai daun pohon itu berkilau terang, seolah-olah dipasangin lampu LED kecil yang berkedip-kedip mengikuti irama musik Tanjidor. Bayangkan saja suasananya. Di depan panggung ada ondel-ondel Homar yang gagah dengan wajah tegas. Di sampingnya Quokka yang ceria dan nyengir melulu. Lalu di belakang mereka ada pohon kina bercahaya kayak pohon Natal raksasa. Rasanya seperti menonton acara campuran antara rapat rakyat, pertunjukan budaya, dan konser akhir tahun di alun-alun kota. Penonton sampai nggak tahu harus serius atau ketawa. Banyak yang langsung mengeluarkan HP untuk merekam, lalu status WA dan Instagram penuh dengan caption kocak, acara aspirasi rasa festival. Ada pula yang nulis, pohon kina glow up, kalah deh pohon Natal di mal. Yang bikin tambah gokil, kilau dari daun pohon kina itu benar-benar terang. Kalau biasanya lampu panggung yang jadi sorotan, kali ini lampu-lampu mahal malah kalah saing sama cahaya alami daun pohon itu. Seorang penonton di barisan depan sampai menutup mata sambil teriak, "Woi, ini pohon apa lampu stadion? Silau banget." Semua orang ketawa ngakak. Panitia acara sebenarnya sempat panik karena takut efek cahaya itu bikin kamera televisi nggak bisa fokus. Tapi ternyata hasil rekaman malah jadi lebih keren, kayak efek CGI gratisan yang nyata adanya. Beberapa orang tua di antara penonton kelihatan terharu. Mereka tahu bahwa pohon kina bukan sekadar pohon biasa, melainkan simbol penting dalam sejarah bangsa. Dari kulit pohon inilah dulu dihasilkan kina, obat legendaris untuk malaria yang pernah menyelamatkan jutaan orang. Jadi, ketika pohon ini tampil menjulang di belakang panggung, seakan-akan ia membawa pesan dalam, bangsa ini bisa sembuh,
asal kita rawat baik-baik sumber daya dan persatuan kita. Tentu saja pesan serius itu langsung ketutup sama komentar konyol penonton. Misalnya ada yang nyeletuk, obat malaria aja bisa glowing, masa kita masih galau? Atau, pohon kina aja bisa terang, masa hidup gue masih gelap? Di sisi lain, anak-anak kecil justru mengira pohon kina itu adalah wahana permainan baru. Itu kayak pohon di game Minecraft. MA, teriak seorang bocah sambil nunjuk ke atas. Ada juga yang bilang, itu pasti ada peri-perinya. Mereka sampai merengek pengen naik ke panggung biar bisa pegang daun yang berkilau. Untung ada panitia yang sigap menjaga. Kalau enggak, bisa jadi acara aspirasi sipil berubah jadi rebutan daun pohon ajaib. Sementara itu, Quokka di samping Homar tampak heboh sendiri dengan pohon itu. Dia beberapa kali lompat-lompat kecil sambil berusaha meraih daun yang jatuh. Begitu berhasil dapat satu, Quokka langsung ngunyah dengan wajah senyum lebar. Penonton langsung bersorak. Wow, Quokka makan daun kina. Ada yang nyeletuk lagi, hati-hati mabok, bro, itu buat obat bukan buat cemilan. Semua orang ketawa ngakak. Sementara Quokka tetap santai ngemil kayak nggak terjadi apa-apa. Ondel-ondel Homar yang awalnya tampil gagah pun jadi terlihat konyol, karena latar belakangnya terlalu ajaib. Dari kejauhan, terlihat bayangan tubuh raksasa Homar dipantulkan cahaya daun-daun pohon kina, bikin dia kayak superhero Betawi yang baru dapat kekuatan dari pohon mistis. Beberapa mahasiswa di kursi belakang langsung bikin poster dadakan bertuliskan, Homar, the Guardian of Kina. Mereka angkat tinggi-tinggi sambil teriak, bikin suasana makin kayak konser rock ketimbang rapat sipil. Tak berhenti di situ, cahaya pohon kina ternyata juga bikin efek aneh ke benda-benda di sekitar panggung. Misalnya, mikrofon MC yang awalnya biasa aja, tiba-tiba kelihatan berkilau kayak tongkat sihir. Kursi panitia berubah seperti singgasana kerajaan karena kena pantulan cahaya daun. Bahkan air mineral gelas yang ada di meja panjang di belakang panggung terlihat memantulkan cahaya warna-warni kayak minuman bersoda dalam iklan TV. Penonton jadi makin kagum sekaligus bingung. Beberapa orang yang lebih tua mengaitkan pohon kina ini dengan simbol perjuangan rakyat. Ini lambang penyembuhan bangsa dari penyakit korupsi, penyakit kemiskinan, dan penyakit perpecahan, kata seorang kakek berkacamata sambil mengusap jenggotnya. Tapi sebelum suasana jadi serius, cucunya nyeletuk, "Kakek, itu kan kayak pohon lampu di game Roblox." Seketika penonton di sekitarnya ngakak lagi. Suasana panggung benar-benar gado-gado antara serius dan kocak. Ada yang nyatet pidato panitia tentang 17 tuntutan segera dan 8 program jangka panjang, tapi lebih banyak yang sibuk foto-foto pohon kina glowing. Bahkan trending topik di Twitter lokal malam itu bukan tentang isi tuntutan, tapi tentang pohon kina glowing yang viral kemana-mana. Beberapa pengusaha lampu hias yang kebetulan hadir bahkan terlihat gelisah. Salah satu dari mereka nyeletuk ke temannya, kalau pohon asli aja bisa nyala kayak gitu, siapa yang mau beli lampu hias kita? Temannya balas, tenang, bro, pohon itu kan gak bisa dibawa pulang, jadi masih aman bisnis kita. Tapi obrolan itu kedengeran sama penonton lain, dan langsung jadi bahan candaan. Ondel-ondel Homar yang tadinya gagah berwibawa sempat melirik ke pohon kina. Seakan-akan dia juga heran, ini pohon siapa sih kok numpang eksis banget. Tapi dia tetap berusaha menjaga wibawa dengan berdiri tegak. Sayangnya, setiap kali kamera menyorot wajah tegas Homar, cahaya pohon kina dari belakang bikin efek lens flare yang bikin Homar terlihat kayak artis sinetron lagi syuting adegan romantis. Penonton ketawa lagi. Quokka, yang kayaknya nggak pernah bisa serius, malah memanfaatkan cahaya itu buat gaya-gaya. Dia loncat ke pundak Homar, terus pose tangan mungilnya kayak bintang K-pop, dengan latar belakang pohon kina yang berkilau. Penonton langsung teriak histeris. Kia ah, Quokka oppa. Suara teriakan fans itu bikin suasana tambah absurd. Bayangin aja, acara aspirasi sipil yang mestinya penuh wacana berat malah kayak konser boyband dadakan. Pohon kina itu juga seakan punya aura mistis. Angin yang berhembus bikin daun-daunnya bergetar, dan setiap kali ada daun jatuh, penonton berebut menangkapnya. Ada yang percaya kalau siapapun dapat daun itu, hidupnya bakal lebih sehat dan masalahnya berkurang. Akhirnya, suasana di bawah panggung jadi kayak lomba tangkap angpau, tapi versi herbal glowing. Di tengah keramaian, seorang ibu tiba-tiba berseru, Allahumma barik lana fi pohon kina ini. Semua ketawa,
Tapi diam-diam banyak juga yang mengamini. Karena walaupun suasana konyol, semua sadar kalau pohon kina memang melambangkan harapan besar bangsa. Jadi, kalau digambarkan suasananya secara keseluruhan, di sisi kiri ada ondel-ondel Homar dengan wajah tegas, di sisi kanan ada kuoka kecil yang senyum melulu, dan di belakang mereka berdiri pohon kina raksasa yang berkilau kayak pohon Natal herbal. Penonton yang hadir bengong, bingung, tapi sekaligus terhibur. Ada yang serius, ada yang bercanda, tapi semua sepakat, ini acara aspirasi paling unik yang pernah ada. Dan memang tepat komentar salah satu penonton yang nyeletuk keras-keras, sampai kedengeran seluruh panggung. Ini acara rapat aspirasi apa panggung festival budaya? Sih? Tiba-tiba, suasana yang tadinya penuh canda tawa berubah jadi agak tegang. Awalnya cuma terdengar suara kayak mesin, angin atau kipas panggung yang kegedean volumenya. Tapi makin lama, makin jelas kedengarannya, brus, dur, kayak suara ombak gede yang biasanya cuma ada di film dokumenter laut. Semua orang di panggung langsung nengok ke arah belakang, karena sumber suara kayak datang dari situ. Penonton juga ikutan gelisah. Sebagian nengok ke kiri kanan kayak nyari sumber suara, sebagian lagi malah mikir, jangan-jangan ini efek spesial. Soalnya, ya siapa sih yang nyangka di acara bertema, aspirasi 120 lembaga sipil, 17 tuntutan segera dan 8 jangka panjang diajukan pemerintah, bakal ada sound effect ala tsunami Hollywood? Nggak lama kemudian, muncullah sosok yang bikin semua orang langsung tercekat. Dari balik dekorasi panggung, muncul makhluk tinggi besar dengan tubuh basah kuyup, jalannya pelan tapi mantap kayak zombie baru bangun tidur. Dialah Kalupalik, makhluk mitos dari Inuit di daerah Greenland dan Kanada Utara. Konon katanya, tugas Kalupalik ini adalah nyulik anak-anak nakal yang suka main sendirian di tepi pantai. Begitu nongol, penampilannya langsung bikin bulu kuduk penonton berdiri. Kulitnya hijau kehijauan, kayak alga yang kelamaan nempel di batu karang. Rambutnya panjang, basah, dan nempel di pipi kayak abis keramas tapi lupa handukan. Matanya melotot besar, warnanya putih pucat dengan bola mata hitam pekat, persis kayak lampu senter yang disorot langsung dari laut. Tangannya panjang banget, jemarinya kurus tapi keras, seakan siap narik siapa aja yang gak fokus sama aspirasi rakyat di panggung itu. Penonton di barisan depan langsung panik. Ada ibu-ibu yang spontan jerit, "Astagfirullah, makhluk apaan tuh?" Ada juga bapak-bapak yang saking paniknya malah ngeluarin HP dan, ya beneran selfie. Lucunya lagi, hasil selfie itu malah blur karena getar ketakutan, tapi tetap diupload ke media sosial dengan caption, "Lagi rapat aspirasi, ketemu hantu laut. Kalupalik Challenge." Ondel-ondel Homar yang tadinya gagah, juga sempat goyah dikit. Dia melotot balik ke arah Kalupalik, sambil mikir, ini acara aspirasi atau acara uji nyali sih? Kuoka yang imut malah lebih konyol lagi. Bukannya takut, dia senyum lebar kayak biasa, bahkan lompat-lompat kecil mendekat ke arah Kalupalik. Penonton yang lihat sampai bingung, ini hewan niat bunuh diri apa gimana? Tapi ternyata Kuoka justru bikin suasana agak cair, karena ekspresi senyumnya itu terlalu lucu buat disandingkan sama makhluk serem. Jadi, di panggung itu jadinya kayak kolaborasi absurd. Makhluk mitos laut menyeramkan versus hewan paling imut sedunia. Di belakang mereka, pohon kina yang tadi berkilau kayak pohon Natal herbal juga kayak ikutan tegang. Cahaya dari daunnya tiba-tiba bergetar, kayak lampu LED kalau listriknya nyolok ke genset yang mau mati. Suara gemuruh laut makin keras, bikin efek seakan-akan panggung beneran ada di tepi pantai. Beberapa penonton mulai spekulasi, jangan-jangan ini bagian dari simbol aspirasi juga? Kalupalik ini peringatan, kalau pemerintah nggak dengerin tuntutan rakyat, bisa-bisa generasi muda kita diculik, masa depan yang suram. Ada juga yang mikir lebih receh, kalau ini acara festival budaya, wah, dekorasi horornya sukses abis. Kalupalik kemudian melangkah maju, kaki basahnya ninggalin jejak air di lantai panggung. Suaranya berat, kayak ada batu digesek sama besi berkarat. Dia mengangkat tangan panjangnya, menunjuk penonton, terus berkata dengan suara serak tapi jelas, "Siapa yang mengabaikan aspirasi, akan terseret ke dalam lautan penyesalan." Penonton langsung histeris, ada yang kabur, ada yang malah nangis, ada juga yang tetap rekaman buat konten TikTok. Saking absurdnya, beberapa orang sampai bercanda, "Wah, ini sih colap aspirasi rakyat horor internasional."
Ondel-ondel Homar akhirnya maju selangkah, berdiri pas di depan Kalupalik. Dengan suara lantang, dia bilang, "Hei, Kalupalik, ini bukan tempat buat nakut-nakutin. Kami di sini lagi ngumpul buat nyampein 17 tuntutan segera dan 8 jangka panjang ke pemerintah. Kalau mau ikut, ya duduk manis, jangan bikin penonton trauma." Kalimat itu bikin penonton ketawa di tengah ketakutan mereka. Ada yang nyeletuk, baru kali ini ada ondel-ondel debat sama hantu internasional. Quokka juga nggak mau kalah. Dia lompat ke pundak ondel-ondel Homar, terus ngeluarin ekspresi senyum paling imut. Kalupalik yang tadinya serem banget, sempet kaget. Dia bengong ngeliat Quokka yang seakan nggak ngerti bahaya. Penonton langsung bersorak, "Ayo Quokka, kasih senyum optimisme." Lucunya, Kalupalik malah mundur dikit, kayak nggak tahan sama energi positif itu. Suasananya jadi makin aneh. Penonton di satu sisi masih takut, tapi di sisi lain ketawa ngakak ngeliat makhluk serem kalah sama senyuman hewan imut. Dari kejadian itu, akhirnya muncul kesadaran kolektif. Semua simbol di panggung, ondel-ondel Homar, Quokka, pohon kina, dan Kalupalik, bukan cuma dekorasi konyol, tapi punya makna masing-masing. Homar sebagai suara rakyat yang berani, Quokka melambangkan optimisme, pohon kina jadi simbol obat dan penyembuhan bangsa, dan Kalupalik jadi peringatan kalau tuntutan masyarakat sipil diabaikan, bisa jadi bumerang menakutkan. Jadi walaupun serem, kehadiran Kalupalik bikin semua orang sadar, aspirasi itu bukan hal main-main. Ondel-ondel Homar jelas nggak tinggal dia melihat suasana panggung yang makin absurd antara serem dan kocak. Dengan gerakan kaku khas boneka raksasa yang selalu bikin orang mikir, ini orang di dalamnya pegel nggak sih? Homar maju ke depan. Topeng merahnya yang tegas memantulkan cahaya panggung, bikin siluetnya terlihat gagah sekaligus agak lucu, karena tiap langkahnya kayak robot Betawi lawas. Dia berdiri tepat di tengah, jadi pembatas antara Kalupalik yang penuh aura horor dengan masyarakat yang udah campur aduk. Ada yang masih jerit-jerit, ada yang malah nyemil gorengan sambil rekaman buat konten. Quokka yang dari tadi cuma jadi maskot senyum dunia, tiba-tiba menunjukkan sisi baru. Biasanya hewan imut ini cuma joget kecil atau senyum lebar kayak nggak ada masalah di dunia. Tapi kali ini, dia lompat-lompat kecil ke depan, terus ngangkat selembar kertas karton gede. Tulisan di kertas itu tebal, pakai spidol hitam, "Jangan abaikan 17 tuntutan segera." Bayangin aja, seekor hewan kecil berbulu, imut, pipi cabi, matanya berbinar, berdiri dengan semangat kayak aktivis demo di bundaran Hai. Penonton langsung ngakak campur kagum, ya Allah, Quokka aja ngerti aspirasi, masa pemerintah nggak ngerti? Sementara itu, pohon kina yang ada di belakang mereka makin terang cahayanya. Kalau tadi daunnya berkilau lembut kayak lampu LED biasa, sekarang sinarnya berubah kayak lampu Stadion Gelora Bung Karno pas final AFF. Ranting-rantingnya bergetar pelan, daunnya memantulkan warna hijau toska bercampur emas, seakan-akan memancarkan energi positif yang bisa bikin siapa aja yang ngeliat merasa adem. Bahkan ada penonton yang spontan nyeletuk, "Ini pohon bisa jadi powerbank nggak ya? Kayaknya bisa nge-charge 3 handphone sekaligus." Tapi di balik canda receh itu, semua sadar, pohon kina melambangkan obat, harapan, dan kekuatan penyembuhan bagi bangsa, apalagi di tengah kondisi rakyat yang sering sakit, bukan cuma fisik, tapi juga sakit hati lihat janji-janji politik nggak ditepati. Ketegangan mulai berubah arah. Penonton yang tadinya panik, sebagian udah siap kabur, sekarang malah balik lagi ke kursinya. Ada yang mulai tepuk tangan, ada yang sorak-sorak, bahkan ada yang angkat spanduk dadakan bertuliskan, "Kami bersama ondel-ondel Homar." Suasana konyol berubah jadi kayak adegan film heroik, tapi versi Betawi dicampur Australia dicampur Kutub Utara. Bayangin aja, di satu panggung ada boneka raksasa khas Jakarta, hewan berkantung imut dari benua kanguru, pohon obat berkilau kayak pohon natal herbal, plus makhluk laut menyeramkan dari mitologi Inuit. Kolaborasi internasional yang gak pernah dibayangin bahkan sama Avengers sekalipun. Kalupalik yang tadinya berdiri serem dengan tatapan tajam, sempet terdiam. Tangannya yang panjang, yang tadi siap narik orang, mendadak berhenti di udara. Dia kayak kebingungan ngeliat semangat konyol sekaligus serius dari trio simbolik ini. Ondel-ondel Homar dengan gaya tegapnya, Quokka dengan karton tuntutannya, dan pohon kina dengan cahaya harapannya. Penonton makin semangat, ada yang teriak, "Hidup rakyat!" Ada juga yang lebih receh,
Kalupalik kalah sama Kuoka, mantap jiwa. Suasana makin kocak pas ondel-ondel Homar tiba-tiba ngeluarin toa mini dari balik kostumnya. Dengan suara berat tapi patah-patah khas ondel-ondel, dia ngomong, "Woi Kalupalik, dengerin baik-baik. Kami bukan di sini buat takut-takutin. Kami di sini buat ngingetin. Ada 17 tuntutan segera dan 8 jangka panjang yang harus pemerintah tanggapi. Kalau enggak, rakyat bakal makin kecewa." Penonton tepuk tangan ramai-ramai, seakan-akan itu pidato kampanye paling gokil sepanjang sejarah. Kuoka juga nggak mau kalah. Dia lompat ke pundak Homar sambil terus ngangkat karton tuntutannya. Senyum lebar seakan-akan lagi foto untuk brosur wisata. Efeknya luar biasa. Penonton yang tadinya ketakutan sama Kalupalik sekarang malah ketawa ngakak. Bahkan ada anak kecil yang nyeletuk polos, "Aku mau jadi kayak Kuoka kalau gede nanti," senyum terus bawa spanduk. Pohon kina tiba-tiba makin terang, cahayanya berubah kayak sinar aurora di langit utara. Warna hijau, biru, dan ungu bercampur, memantul ke wajah-wajah penonton. Aura itu bikin suasana yang tadinya penuh ketakutan berubah jadi kayak festival musik. Ada penonton yang saking terbawa suasana, malah nyalain flashlight HP sambil ngibarin ke udara, kayak lagi konser band Korea. Kalupalik, yang tadinya menyeramkan, makin lama makin terlihat kikuk. Matanya yang melotot tiba-tiba berkedip cepat, kayak bingung mau bersikap gimana. Tangannya yang panjang mulai gemetar, bukan karena marah, tapi kayak kena tekanan energi positif. Dia mundur setapak, terus ngeluarin suara berat, "Kenapa kalian tidak takut padaku?" Ondel-ondel Homar langsung jawab, "Karena kami punya harapan, kami punya tuntutan, dan kami punya keberanian buat nyampein itu semua. Kalau kau makhluk laut, tugasmu mungkin nakutin anak nakal. Tapi tugas kami di sini adalah jadi suara rakyat. Jadi mundurlah, atau ikut berdiri bersama kami." Penonton langsung bersorak kayak stadion bola abis gol menit terakhir. Sorakan itu bikin Kalupalik makin mundur. Matanya berkedip nggak yakin. Tapi anehnya, bukannya marah, dia malah kelihatan kayak mikir. Suara gemuruh laut yang tadi bikin tegang sekarang mulai mereda, berubah jadi kayak bunyi ombak lembut di pantai. Suasana berubah total, dari horor jadi harapan. Bahkan ada penonton yang sempat ngelawak, "Ini acara aspirasi atau acara Avengers Multiverse sih? Bedanya cuma di sini tokohnya lebih kocak." Akhirnya, cahaya dari pohon kina makin lama makin terang, sampai-sampai lampu panggung yang tadinya disiapin panitia jadi kayak nggak ada gunanya. Bayangin aja, lampu LED 1000 watt kalah sama sinar herbal alami dari pohon satu ini. Daun-daunnya berkilau, rantingnya bergetar halus kayak lagi main angklung, dan cahayanya nyebar kayak pelangi yang diputar di mode disco party. Di tengah sorotan cahaya itu, sosok Kalupalik yang tadinya serem banget, perlahan memudar. Kulit kehijauannya makin pudar. Matanya yang melotot pelan-pelan meredup kayak lampu senter kehabisan baterai, dan tangannya yang panjang seakan larut ke udara. Suara seram gemuruh laut pun berganti jadi suara ombak tenang, kayak di pantai wisata pas sore hari. Semua orang melongo, ada yang gak percaya, ada yang lega, ada juga yang sibuk ngevlog sambil ngomong, "Guys, gua jadi saksi Kalupalik pensiun dini di panggung aspirasi." Ondel-ondel Homar berdiri gagah di tengah panggung, tubuhnya besar dengan topeng merahnya yang garang tapi mengayomi. Dia melambaikan tangan ke arah penonton, bukan sekadar salam, tapi kayak ngasih kode bahwa perjuangan rakyat belum selesai. Gerakannya kaku khas ondel-ondel, jadi tiap kali tangannya goyang malah bikin penonton ketawa kecil. Apalagi pas ada anak kecil nyeletuk polos, "Om ondel-ondel kayak robot kehabisan minyak tanah." Sontak semua ketawa ngakak. Tapi di balik ketawaan itu ada rasa haru. Homar jadi simbol bahwa suara rakyat bisa berdiri gagah. Walaupun bentuknya kadang aneh atau kaku, tapi tetap kokoh menghadapi ancaman. Di sisi lain, Kuoka tampil dengan gaya khasnya. Lompat-lompat kecil, senyum terus, pipinya cabi kayak habis makan bakso 10 mangkok. Dia muter-muter panggung sambil sesekali ngangkat karton bertuliskan, "Jangan abaikan 17 tuntutan segera." Kayak lagi main peta umpet, dia sembunyi di balik kaki Homar terus muncul lagi, bikin penonton ngakak nggak berhenti. Ada penonton yang sampai bilang, "Kalau tiap demo ada Kuoka, gua rela ikut terus. Bro, minimal bisa ketawa sambil serius perjuangin hak." Kalimat itu langsung viral di arena, banyak yang rekam dan upload ke media sosial. Dalam hitungan menit,
jadi trending dengan tagar, demo asik bareng Kuoka. Panggung yang tadinya serem berubah total jadi kayak pesta rakyat. Penonton bersorak, ada yang tepuk tangan, ada yang nyanyi-nyanyi lagu Betawi, bahkan ada yang joget lenong di barisan belakang. Seorang pedagang cilok yang tadinya ketakutan sama kalupalik sekarang balik lagi jualan sambil teriak. Cilok rasa aspirasi. Cilok tahan kritik. Semua orang ngakak sambil beli. Seorang emak-emak pun ikut nimbrung. Kalau ada Kuoka tiap demo, cilok gua bisa laris manis kayak artis TikTok. Pohon kina tetap berdiri kokoh di belakang panggung. Sinarnya makin kalem tapi hangat. Kayak pengingat bahwa meski suasana bisa tegang atau konyol, harapan dan penyembuhan tetap ada. Beberapa orang bahkan spontan sujud syukur. Ngerasa baru aja menyaksikan campuran antara budaya, mitologi, dan aspirasi rakyat yang gak biasa. Ada juga yang nyeletuk, ini bukan rapat aspirasi, ini crossover paling random sepanjang sejarah umat manusia. Semua orang ketawa, dan suasana yang tadinya penuh ketakutan akhirnya cair jadi penuh kegembiraan. Anak-anak kecil mulai lari-larian sambil nyanyi lagu Betawi, bapak-bapak sibuk debat soal isi tuntutan sambil ngopi, sementara ibu-ibu nyiapin nasi uduk dadakan buat traktiran. Homar, Kuoka, dan pohon kina jadi simbol persatuan, tegas, ceria, dan penuh harapan. Dan kalupalik, dia udah memudar, entah kemana. Tapi semua percaya, dia pergi bukan karena kalah, tapi karena sadar, gak ada gunanya melawan semangat rakyat yang bersatu. Alhamdulillah, akhirnya cerita ini selesai ditonton sampai habis. Semoga dari kisah konyol ini, kita bisa tetap belajar buat selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Jangan lupa juga buat selalu bertakwa dalam setiap langkah hidup kita. Kita sama-sama doakan semoga umat Nabi Muhammad diberi banyak rizki, diberi kemudahan dalam hidup, dan semoga setiap tahun bisa berangkat haji, umroh, serta ziarah ke makam Rasulullah. Buat kalian yang sudah jawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, insya Allah saya doakan bisa dapat hadiah doa terbaik, haji, umroh, dan ziarah Nabi setiap tahun. Kalau jawabannya salah pun jangan sedih. Kalian tetap saya doakan selalu sehat, bahagia, dan panjang umur. Jangan lupa, tulis di kolom komentar judul cerita apalagi tentang ondel-ondel yang kalian mau saya bawain selanjutnya. Karena cerita bisa konyol, bisa horor, bisa penuh makna, semua tergantung ide gokil dari kalian.